Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Hujaifah ibunya adalah seorang wanita Ansar dari suku Aus dari Bani Abdul Asyal, yang bermana Ar-Rabab binti Ka'b bin Abdil Asyal. Silahkan buka kitab Al-Istiab fi Marifati Al-Asab. Ayahnya punya hutang darah, sehingga melarikan diri ke Madinah lalu melakukan sumpah setia kepada Bani Abdul Asyal, maka mereka menamainya Al-Yaman karena bersumpah setia dengan orang-orang berdarah Yaman. Beliau menikahi ibu Hujaifah, lalu lahirlah Hujaifah di Madinah. Hujaifah dan ayahnya masuk Islam. Mereka ingin ikut serta dalam perang Badar, tapi orang-orang musyrik menghalangi mereka. Mereka berdua ikut serta dalam perang Uhud, sehingga Al-Yaman syahid dalam perang tersebut. Hujaifah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Umar, Jabir, Judub, Abdullah bin Yazid, Abu Ufail, dan para sahabat lainnya meriwayatkan hadis darinya, termasuk juga beberapa tabi'in, seperti anaknya, Bilal, Rabi bin Harasi, Zaid bin Wahbe, Zur bin Hubaisi, Abu Wail, dan lain-lain. Al-Ijli berkata, Umar memberinya mandat untuk memerintah wilayah Al-Madain. Dia tetap di sana sampai wafat setelah peristiwa pembunuhan Utsman dan 40 hari setelah pembayatan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu terjadi tahun 36 Hijriah. Silahkan buka kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah dan silahkan buka kitab At-Tahzib. Beliau pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diberi pilihan antara pergi berhijrah atau tidak pergi untuk membela Rasulullah, maka dia memilih tinggal membela Rasulullah. Beliaulah adalah pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama orang-orang munafik, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Hujaifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan nama-nama mereka kepadanya, sampai-sampai sahabat Umar bertanya kepadanya, apakah di antara para bawahanku ada yang termasuk orang munafik? Beliau berkata, ya, ada satu. Beliau berkata, siapa dia? Beliau berkata, takkan aku sebutkan. Hujaifah berkata, lalu dia memecat orang itu, seolah-olah dia tahu yang dimaksud. Apabila ada salah seorang kaum muslimin yang wafat, sahabat Umar bin Khattab segera bertanya tentang Hujaifah. Apabila Hujaifah ikut menyalatkan jenazahnya, maka beliau juga akan ikut menyalatkannya. Namun apabila Hujaifah tidak ikut menyalatkannya, maka sahabat Umar juga tidak akan ikut menyalatkannya. Hujaifah ikut serta dalam perang di Nahawan. Ketika Panglima Perang Al-Nupetik terbalik Men bin Mukarin, pemimpin pasukan dalam perang tersebut terbunuh, maka Hujaifah mengambil panjinya. Beliaulah yang menaklukkan wilayah Hamadan, Ara'ai, dan Adinur di bawah komandonya. Dia ikut serta dalam penaklukan negeri-negeri semenanjung Arab lalu tinggal di Nisibis dan menikah di sana. Silahkan buka kitab Asad Al-Gabah. Imam Az-Zahabi berkata bahwa Al-Yaman dan putranya, Hujaifah, ikut serta dalam perang Uhud, dan Al-Yaman syahid dalam perang tersebut. Beberapa sahabat telah keliru membunuhnya karena mereka tidak mengenalnya, karena semua tentara menutup diri dengan perlengkapan perang dan menutupi wajah-wajah mereka tanpa khusus pada diri mereka, sehingga mungkin saja seorang teman tanpa menyadari membunuh temannya sendiri. Ketika mereka menyerang Al-Yaman hari itu, Hujaifah seketika berteriak, ayahku! Ayahku! Wahai kaum! Namun kesalahan terlanjur terjadi. Lantas Hujaifah menyedekahkan diat ayahnya kepada kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahasia kepada Hujaifah tentang daftar nama-nama orang munafik dan dia menghafal dari beliau. Fitnah-fitnah terjadi di tengah umat. Sahabat Umar pernah bertanya mendesaknya, apakah aku termasuk orang munafik? Dia berkata, tidak, dan aku tidak akan memberitahu lagi seorang pun setelah Anda. Hujaifah adalah orang yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memata-matai kondisi musuh di malam perang Ahzab. Di bawah komandonya juga wilayah Adinur ditaklukkan melalui peperangan. Kisah hidupnya tentu panjang untuk dikisahkan. Silahkan buka kitab Siyar Alam Anubala.
Selanjutnya Imam Bukhari 4065 meriwayatkan dari Bunda Aisyah yang mengatakan bahwa ketika kaum musyrikin dapat dikalahkan perang Uhud, iblis berteriak, "Wahai hamba-hamba Allah, di belakang kalian." Lantas pasukan barisan depan mereka berbalik ke arah belakang sehingga mereka bertubrukan dengan pasukan barisan belakang. Mereka menyangka bahwa barisan itu adalah barisan musuh. Hudzaifah mengamati para pasukan dan ternyata mendapati ada ayahnya, Al-Yaman. Seketika ia berteriak, "Wahai hamba-hamba Allah! Ayahku, ayahku!" Demi Allah, mereka tidak terkendali sehingga dia terbunuh. Akhirnya, Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Ibnu Ishaq berkata, Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Labid yang berkata bahwa Husail bin Jabir tertikam pedang-pedang pasukan muslimin hingga tewas karena mereka tidak mengenalinya. Hudzaifah berkata, "Ayahku." Mereka berkata, "Demi Allah, seandainya kami mengenalinya tentu tidak membunuhnya." Mereka benar tidak mengenalinya. Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian, sungguh, Dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkehendak membayar diatnya lalu Hudzaifah menyedekahkan uang diat tersebut kepada kaum muslimin, sehingga hal itu menambah kemuliaannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan buka kitab Sirah Ibni Hisyam. Selanjutnya Imam Muslim 1788 meriwayatkan bahwa Hudzaifah berkata, "Aku mendapati masa di mana kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam perang Ahzab. Saat itu kami diserang oleh angin yang sangat kencang dan udara yang amat dingin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Adakah seseorang yang sanggup mencari-cari berita tentang keadaan musuh? Niscaya, Allah akan menempatkannya bersamaku kelak di hari kiamat.' Kami semua terdiam semuanya, tidak ada satupun dari kami yang menjawab. Yang demikian itu diulang 3 kali hingga pada kali ketiganya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Wahai Hudzaifah, berdirilah dan carilah kabar mengenai musuh.' Tidak bisa tidak, aku harus berdiri, karena beliau sudah memanggil namaku. Beliau bersabda, 'Pergi dan bawakan kepadaku kabar tentang keadaan musuh tapi jangan buat mereka takut dengan keberadaanku.' Tatkala aku telah berpaling dari sisi beliau, seakan-akan aku berjalan dengan sangat nyaman." Dalam hadis ini ada fadilah yang jelas yang dimiliki Hudzaifah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya untuk menjalankan misi yang sulit ini dan dalam keadaan yang mencekam dan kedinginan yang ekstrim ini. Dalam hadis ini juga ada karamah Hudzaifah yang jelas, di mana dia tidak merasakan sedikit pun dingin dan angin kencang yang dirasakan orang-orang. Allah menjaganya dari semua itu dengan keberkahan perbuatannya yang memenuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberangkatannya sebagaimana arahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Rasa nyaman dan perlindungan dari hawa dingin tersebut terus membersamainya sampai dia kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia kembali dan sudah pulang, dia merasakan lagi hawa dingin yang dirasakan orang-orang. Ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan merujuk Syarah An-Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Lalu beliau adalah orang yang sangat berhati-hati dalam beragama, menjaga dirinya, dan bertanya tentang keburukan agar bisa terhindar darinya. Imam Bukhari 3606 dan Muslim 1847 meriwayatkan bahwa Hudzaifah berkata, orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan karena takut keburukan itu akan menimpaku. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling mengerti tentang berbagai fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Imam Muslim 2891 meriwayatkan bahwa beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang fitnah yang terjadi dari masaku hingga hari kiamat. Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberitahukan kepadaku tentang hal itu secara rahasia yang tidak diberitahukan kepada selainku." Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ketika bercerita tentang fitnah di suatu majelis yang mana aku juga ada di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika menyebutkan berbagai fitnah, di antaranya adalah 3 fitnah yang hampir-hampir tidak akan meninggalkan apapun. Di antaranya adalah fitnah yang keras bak angin musim panas, ada pula fitnah yang kecil dan ada pula yang besar. Hudzaifah berkata, lalu mereka semua pergi kecuali aku.
Imam Bukhari 6604 dan Imam Muslim 2891 meriwayatkan bahwa beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami pada suatu waktu sampai tidak meninggalkan apapun yang akan terjadi dari waktu tersebut hingga datang hari kiamat kecuali beliau menjelaskannya, maka hafallah orang yang masih menghafalnya dan lupalah orang yang sudah melupakannya. Para sahabatku juga telah mengetahuinya. Sungguh, dari semua itu ada beberapa yang terlupa dariku, lalu aku melihat kejadiannya sehingga aku teringat kembali, sebagaimana seorang yang ingat wajah seseorang lalu dia meninggalkannya, kemudian dia bisa mengenalinya saat dia berjumpa lagi dengannya. Adapun berkenaan dengan arti nama, Hujaifah, dari sudut pandang bahasa Arab, Ibnu Duraid berkata dalam kitab Jamharat Al-Lughah bahwa adapun mereka yang memberi nama, Hujaifah, maka itu adalah bentuk tasghir dari hisfah, yaitu potongan yang dipotong dari daging atau yang lainnya, atau juga bentuk tasghir dari hazafah. Hazaf sendiri adalah nama salah satu jenis bebek yang berbadan kecil, yang diasosiasikan dengan hazaf atau sejenis kambing. Silahkan buka kitab Al-Istiqaq karya Ibnu Duraid. Ada berita bahwa salah satu raja Irak pada tahun 1929 melihat dalam mimpinya bahwa ada dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah dan Hujaifah bin Al-Yaman, memintanya untuk memindahkan kuburan mereka. Kemudian, sang raja mendatanginya dan menggali kedua kuburan tersebut lalu menemukan dua jenazah seolah-olah mereka baru meninggal beberapa jam lalu. Apakah cerita ini benar? Berita itu tersebar di tengah masyarakat kabar pemindahan jenazah Hujaifah bin Al-Yaman dan Jabir bin Abdullah yang sebelumnya mereka dikuburkan di pinggiran sungai Tigris di Irak. Hanya saja, banjir yang terjadi berulang kali di sungai tersebut membuat pemerintah Irak pada masa pemerintahan Raja Ghazi memindahkan mereka ke tempat lain. Ada yang mengatakan bahwa mereka berdua menemui sang raja dalam mimpi dan memintanya untuk memindahkan kuburan mereka, maka dia menggalinya dan memindahkannya. Ada yang mengatakan juga bahwa kemudian mereka menemukan dua mayat yang masih utuh dan tidak membusuk. Kabar ini tidaklah benar, karena Jabir bin Abdullah meninggal di Madinah. Ia dimakamkan di sana, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh para sejarawan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, pada tahun 78 Hijriah Jabir bin Abdullah meninggal di Madinah, dan salat jenazahnya dipimpin oleh Aban bin Utsman. Silahkan buka kitab Tarikh Dimasika. Selanjutnya Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra bahwa masa jabatan Aban sebagai gubernur di Madinah adalah 7 tahun. Pada 2 tahun selama masa itu, dia menunaikan ibadah haji bersama orang-orang. Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Al-Hanafiyah meninggal dunia di masa kepemimpinannya. Dialah yang memimpin salat jenazah mereka berdua ketika dia masih menjabat sebagai wali di sana. Lalu Imam Ibnu Katsir berkata dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Jabir meninggal di Madinah dalam usia 94 tahun. Selanjutnya Imam Ibnul Atsir berkata dalam kitab Asadul Gabah bahwa Jabir meninggal pada tahun 74 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 77 Hijriah. Aban bin Utsman yang memimpin salat jenazahnya saat dia menjabat jadi wali Madinah. Silahkan buka kitab Mujam As-Sahabah karya Al-Bagawi dan silahkan buka kitab Tahzib Al-Asma wa Al-Lughat karya An-Nawawi. Banyak ulama berkata bahwa Jabir bin Abdullah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal di Madinah. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Jabir. Silahkan buka kitab Al-Isabah. Selanjutnya Abu Nu Petik Terbalik berkata, dikatakan bahwa dia meninggal ketika dia berusia 94 tahun. Aban bin Utsman yang memimpin salat jenazahnya. Dialah sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Silahkan buka kitab Tahzib At-Tahzib. Adapun Hujaifah beliau meninggal di wilayah Al-Madain di negeri Irak dan dimakamkan di sana. Al-Ijli berkata bahwa sahabat Umar mengangkatnya sebagai amir di wilayah Al-Madain dan tetap menetap di sana sampai dia meninggal setelah peristiwa pembunuhan sahabat Utsman dan 40 hari setelah dibayatnya sahabat Ali. Silahkan buka kitab Al-Isabah. Imam Az-Zahabi berkata bahwa Hujaifah diangkat menjadi wali Al-Madain oleh sahabat Umar. Dia masih memimpin di sana sampai setelah terbunuhnya Utsman. Dia meninggal 40 malam setelah wafatnya Utsman. Silahkan buka kitab Siyar A'lam An-Nubala dan silahkan buka kitab At-Tahzib.
Sebelum ditutup ada salam damai dari kami, yaitu ingat bahwa mimpi dan pendapat orang kasyaf tidak bisa dijadikan dalil. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.